Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Kak Ilung di channel Ilung_Triple 9. Oke guys, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilancarkan rezeki yang halal barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dari Ustadz Badri Shah Alauddin, atau kita sebut saja Ustadz Bas ya, biar lebih singkat. Yang mana video beliau kemarin juga sudah reaksi, yang membahas tentang seorang sahabat yang paling dipercaya oleh Rasulullah SAW dan sebagai intelijen beliau gitu guys. Jadi kalau sekarang ini videonya yang kita reaksi akan membahas Syiah. Apakah bagi mereka ini sholat Jumat itu wajib seperti halnya kita Ahlussunnah wal Jamaah, atau bagaimana guys? Dan apakah mereka itu melakukan sholat Jumat atau tidak gitu guys? Dan bagi teman-teman yang ingin menonton video aslinya, sudah saya sediakan linknya di deskripsi, silahkan dikunjungi ya guys. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton videonya di sini, jom kita langsung ke videonya. Tapi ni kan ada Syiah menonton kan marah pula. Kita tak kata Syiah ni tak sembahyang Jumaat. Dia begini ya. Sebenarnya dari segi hukum, Syiah dengan Ahli Sunnah sama sembahyang Jumaat. Mereka wajib solat Jumaat, Sunni dan juga Syiah. Sama-sama wajib. Tetapi Syiah dia panggil syarat-syarat kesempurnaan sembahyang Jumaat. Yang mana kalau tak ada syarat kesempurnaan ini, sembahyang Jumaat tak perlu dibuat. Macam kita pergi Mekah buat haji. Haji wajib tak? Wajib. Tapi ada tak syarat nak menyempurnakan haji? Ada. Duit, sehat, tak ada hutang, PTN dan sebagainya lagi, LHDN clear, baru boleh pergi haji. Tak clear itu, benda tu wajib tetapi tak dapat disempurnakan kerana dia tidak ada syarat, tak cukup. Jadi bagi orang Syiah, sembahyang Jumaat ini dia ada syarat untuk nak disempurnakan. Antara syarat kesempurnaan Jumaat menurut mazhab Syiah, ini share ilmu ya. Tuan-tuan jangan jadi minat jadi Syiah pula lepas benda ni cerita saja ke tapi tidak pula Ustaz. Saya ingat Syiah ada borang tidak. Ni jangan gitu. Ni kita share. Pertama, orang Syiah ini dia punya fiqh dia. Solat Jumaat dalam satu daerah ataupun bandar yang sama mesti dibuat satu tempat aja. Dia tak boleh buat banyak tempat. Macam kita Kuantan, salah bagi dia lah. Masjid Negeri dengan Tepian Putra sepelau je. Macam mana you boleh ada dua tempat? Kita dengan Bukit Sekilau bukannya jauh. Masjid Tanjung Lumpur bukannya jauh. Tak kira surau Jumaat lagi. Kalau Matan Badok, berapa tempat sembahyang Jumaat? Masjid Lama Matan Badok, Masjid Matan Badok, Masjid Kipsah, Masjid Taman Guru. Bayangkanlah dalam satu kejiranan saja. Dekat-dekat mungkin. Dalam fiqh Syiah itu tak boleh. Sebab jarak untuk diadakan satu Jumaat dengan masjid yang lain mestilah antara 10 hingga 11 kilometer kata dia. Jadi bagi dia Jumaat yang kita buat ni ya? tak sah. Tak sah. Oh. Jadi tidak boleh dalam satu bandar. Jadi gini, kalau menurut Syiah itu guys, sholat Jumat itu harus tempatnya itu tidak boleh dekat-dekat ya, harus beda tempat hingga jarak 10 sampai 11 km. Ini beda tempat ini maksudnya apa ya guys di sini ya? Beda kota kah, beda kabupaten kah, beda desa atau apa, ini saya kurang paham juga ya guys ya. Tapi syaratnya itu guys. Kalau di daerah kita kan dekat-dekat kan. Yang saya ingat sih kalau di mazhab yang Imam Syafi'i itu dalam satu desa kalau nggak salah hanya ada satu masjid. Cuma kan kalau sekarang satu desa sudah bahkan banyak, lebih dari satu masjid. Ini saya juga kurang paham, mungkin ya karena memang sudah banyak berlaku dan ulama tidak menegur, ya saya yakini itu benar saja guys gitu guys. Jadi kalau ada yang lebih paham, coba silahkan share ilmunya di komentar guys, biar kita baca bareng, biar teman-teman pada tahu semua. Oke? Ada banyak masjid yang buat sembahyang Jumaat. Sebab Jumaat ni kata mereka Syiah seminggu sekali je. Seminggu sekali je. Zuhur lah hari-hari buat.
Dan mereka pegang pahaman mereka, kesempurnaan Jumaat ialah solat itu mesti diseru. Seru. Kita kan baca dalam ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila diserukan kamu untuk mengerjakan semayam pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid mengingati Allah, tinggalkan jual beli, itulah yang baik bagi kamu kalau kamu tahu hakikat yang sebenar. Ya Allah. Ayat 9. Kita aliran ahli sunnah wal jemaah. Betul. Apa yang kita faham perkataan idza nudiya lis-salah, bila diserukan kamu solat Jumaat, maka pergilah kamu sembahyang. Tuan-tuan faham seru tu apa? Kita tafsir kita, seru tu adalah azan. Azan, ya betul. Hayya 'alas salah, itu seru. Tapi dalam fiqh Syiah, seru itu adalah oleh imam yang 12. Pahaman dia. Itulah. Pahaman dia. Dia sebab mereka berhujah perkataan idza nudiya. Nudiya ini seruan daripada yang tidak nampak, benda gaib. Adapun Bilal nampak. Ni Bilal yang tengah ambil gambar. Ni Bilal, tuan-tuan nampak dia. Hari Jumaat dia azan lepas, tuan-tuan nampak dia. Jadi azan ini seruan mesti daripada yang gaib. Mungkin kita akan tanya, dulu kan Bilal bin Rabah dia azan sembahyang Jumaat, sahabat semua bangun sembahyang. Hujah dia, siapakah yang mengarahkan Bilal untuk azan? Yang mengarahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal masjid negeri siapa arah? Imam besar, dia kata. Apa kelaikan imam besar? Dia jaga siapa yang memberi arahan. Sebab itu dalam Syiah, arahan mesti diberi oleh 12 imam saja. Aduh, ini guys, coba kita bayangkan ini jadi celah supaya kita ini nggak sholat kayaknya. Kalau misalkan dikejar kayak gitu, misalkan kayak yang barusan disampaikan oleh Ustadz, kalau seperti kita kan kita diwajibkan diwajibkan kalau sudah ada azan itu kayak Bilal dulu itu siapa yang menyuruh dia azan? Yang menyuruh beliau azan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Oke lah kalau Nabi boleh, tapi kalau yang sekarang ini azan siapa yang menyuruh katanya? Yang menyuruh adalah misalkan Ustadz siapa yang di situ yang di masjid itu. Terus apakah dia punya kualitas? Apakah dia punya hak seperti Nabi Muhammad atau apalah gitu yang memang pantas untuk diikuti seruannya gitu guys, ditanyain gitu. Makanya kalau di Syiah ini malah mereka berkata seruannya itu dari 12 imam mereka gitu guys. Kalau nggak diserukan berarti ya nggak wajib kan, itu kan termasuk syarat-syarat katanya ini guys. Jadi ini bisa jadi celah supaya mereka itu nggak wajib juga sholat Jumat kalau nggak diserukan. Ini kan jadi ini syarat-syarat yang sulit kalau menurut saya sulit terpenuhi gitu. Bisa saja kan yang 12 imam ini nggak menyerukan gitu guys. Oke guys, lanjut. Lepas pada Nabi itu Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin Al-Husain, Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin, Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim, Ali Al-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari, dan yang terakhir Muhammad Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi kata dia gaib. Imam Mahdi mana turun lagi, tak ada. Jadi bila imam itu belum ada secara fizikal, maka solat Jumaat dia jadi wajib muhaidar ataupun wajib takhiri, wajib pilihan. Apa maksudnya ini guys? Tapi nanti kalau Imam Mahdi datang, dia akan jadi wajib aini. Wajib kena datang sembahyang Jumaat. Jadi sekarang ni dia buat secara wajib takhiri. Takhir ni maknanya pilihan dia. Pilihan dia. Jadi bagi mereka sembahyang Jumaat ni tak wujud. Bukan tak wujud, belum wujud. Kerana imam yang sebenar untuk buat seruan, Imam Mahdi belum sampai lagi.
Mungkin ada yang tanya, habis Ustaz yang keluar berita dekat Tehran semayang Jumaat, orang Syiah di Iraq semayang Jumaat, pergi ke Mekah elok semayang Jumaat, cuma heran dengan kita. Semayang Jumaat di kalangan Syiah kini dilakukan sebagai menjaga keharmonian, kerukunan. Tetapi belum wajib Tetapi gitu kan. mereka gantikan solat itu dengan semayang Zuhur. Ini yang balik pada tadi, Rafidhah tadi. Orang Syiah, dia tak nak kita tahu dia Syiah. Dia pun jaga jugalah. Dia datang masjid kita semayang Jumaat. Imam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baru 2 rakaat. Jadi dia buat-buat bagi salam kan, betul ke leher ke apa ke, naik balik rakaat gitu. Oh, ternyata mereka ini Sebab sholat itu duhur guys. ulama mengatakan, Bukan sholat Jumat ya. Pekoh minta Sholat kita duhur. jangan sambung terus, nescaya akan sangka buruk macam-macam. Nah, Jadi untuk nak selamat, pisahkan semayang itu. Jangan semayang di tempat yang sama, ataupun kalau dah sempit tak ada tempat nak buat, Nabi ajar 2 perkara, bergerak ataupun borak. Ataupun apa saja perbuatan yang orang tahu tuan-tuan dah putuskan semayang. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat. Orang tahu habis dah biar semayang. dikira udah selesai gitu Nak lari guys. tak lepas dah. Habis itu baru bangun lagi sholat. Dekat telefon nak borok kan, kejut pula orang. Nah, aku habis semayang terus borok. Rupanya kita nak putuskan semayang kita. Jadi kita kena pisahkan antara solat Jumaat dengan solat Ba'diyah. Kalau seorang melakukan solat Ba'diyah di masjid, diperintahkan dia memisahkan antara solat wajib dengan solat sunat, iaitu dengan berborak, berbicara ataupun berpindah tempat. Selesai kan guys? Itu guys. Jadi kalau saya itu, Syiah ini adalah agama yang paling pandai berkamuflase guys. Jadi mereka itu kalau di daerahnya Sunni, mereka berpura-pura jadi Sunni padahal mereka itu Syiah gitu guys. Atau di tempat lain mereka akan mengikuti adunya supaya identitas asli mereka ini tidak diketahui. Dan tentu saja guys, kita sebagai umat muslim akan lebih baik jika berhati-hati dan tidak mengambil pendapat yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang keluar dari pendapat ulama-ulama kita. Tentu saja kita akan terus berpegang teguh kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga selalu istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di situ guys sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Badli Syekh Alauddin, kalau Syiah ini gimana ya guys? Sebenarnya wajib sholat Jumat bagi mereka. Itu kata mereka sendiri, sholat Jumat itu wajib, cuma harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Yang pertama diantaranya tempatnya itu tidak boleh dalam satu kawasan, satu tempat. Ini nggak tahu saya guys, apa satu desa atau satu kampung atau satu kota, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas itu jaraknya itu minimal 10 atau 11 km gitu. Dan yang kedua, ini yang paling susah, yang saya pikir ini malah jadi alasan untuk tidak diwajibkannya sholat Jumat gitu guys. Ya, apa syaratnya itu? Yaitu harus ada seruan dari imam mereka, yakni imam 12 gitu. Dan kalau misalkan seruan itu bukan dari imam 12, misalkan dari ustadz-ustadz di sini atau ulama-ulama di sini, itu enggak diterima guys gitu. Jadi menurut mereka itu ulama-ulama yang di sini, yang maksudnya ulama-ulama yang bukan dari ulama 12 itu, imam 12 itu kapasitasnya kurang gitu guys. Jadi yang mereka pegang itu yang dari 12 ulama ini, 12 imam ini. Cuma kan gimana ya guys, kan sudah nggak ada gitu kan, makanya nggak wajib bagi mereka karena syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan yang terakhir, imam yang terakhir itu adalah Imam Mahdi kata mereka, seperti yang saya jelaskan tadi sama Ustaz. Sedangkan Imam Mahdi belum datang, jadi hukumnya itu bagi mereka saat ini sholat Jumat itu guys, bagi mereka itu wajib, tapi wajib takhyiri, apalah lupa saya guys, wajib pilihan gitu katanya.
Jadi intinya kalau sekarang ini saat ini nggak wajib kalau misalkan mereka itu pura-pura sholat Jumat atau di masjid mereka mendirikan sholat Jumat, itu sebenarnya bukan sholat Jumat guys, itu supaya mereka tidak ketahui bahwa mereka itu Syiah, gitu aja. Sebenarnya mereka itu sholat duhur gitu. Oke guys, sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas perbedaan hukum sholat Jumat bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Baiklah guys, itulah tadi ceramah dari beliau. Ini sebagai wawasan dan tambah ilmu bagi kita semua. Semoga kita bisa menyampaikan ke seluruh alam, dan tentu saja ini hanya untuk pengetahuan kita supaya kita itu tahu dan kita itu tidak terjerumus ke dalamnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Insya Allah kedepannya saya akan mereaksi video-video ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan itu mohon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.